Ya, pemirsa, pemerintah menilai deflasi yang terjadi saat ini berpotensi berdampak pula pada sektor pariwisata. Meski demikian, pemerintah optimistis mampu mencapai target kunjungan wisatawan di akhir tahun 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak deflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 bulan berturut-turut. Menurut Sandi, deflasi berpotensi memberikan pengaruh signifikan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, Sandi menekankan pentingnya melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami pemicu dari deflasi tersebut. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa deflasi terjadi akibat pengendalian inflasi. Meskipun tidak merinci dampak spesifik deflasi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga mengaku tetap optimis terhadap pergerakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di tahun ini. Optimisme tersebut sejalan dengan realisasi kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sampai dengan Agustus 2024. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kunjungan wisatawan domestik periode Januari sampai Agustus 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,2%, sementara kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 20,38%. Adapun pada tahun ini, Kemenparekraf membagi dengan 2 skenario target kunjungan wisatawan mancanegara, yakni target bawah dan target atas, di mana target bawah sebesar 10,41 juta kunjungan dan target atas sebesar 14,3 juta kunjungan. Sementara untuk wisatawan domestik, jumlah kunjungan periode Januari hingga Agustus 2024 tersebut baru mencapai 53,97% dari 1,25 miliar perjalanan target bawah dan baru mencapai 44,97% dari 1,5 miliar perjalanan target batas atas. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, deflasi hantui industri pariwisata menjelang akhir tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Selamat pagi, Ibu Pauline. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, Bu. Salam sehat juga. Salam sehat selalu. Siap, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dari pergerakan industri pariwisata. Optimismenya masih tinggi, tapi sayangnya memang ekonomi Indonesia nih tengah mengalami deflasi. Tapi sebelumnya kita akan review dulu dong sektor pariwisata sepanjang tahun 2024 seperti apa nih update-nya. Silakan. Halo? Ya. Ya, silakan Ibu. Update-nya seperti apa nih? Sorry, Ya. tadi saya pikir lagi mau lihat grafik soalnya. Ya, silakan. Sorry. Ya, jadi kalau di tahun 2024 ini sebetulnya dari bulan Juli yang lalu ketika Astindo mengadakan Rakernas dengan teman-teman travel agent seluruh Indonesia, sudah kami sampaikan bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja karena terlihat dari di sektor travel agent ya, terutama karena asosiasi kami beranggotakan travel agent di seluruh Indonesia. Nah, dari bulan Mei sampai bulan Juli angkanya ini minus terus, Mas Pras. Jadi kalau semester pertama itu minusnya cuma di bulan Februari saja. Tapi dari bulan Juli ini kami melihat dari bulan Mei sampai bulan Juli ini angkanya sudah minus, dan minusnya itu dari sisi penjualan ya, transaksi sales real transaction itu minusnya dari bulan Mei sampai Juli berkisar antara 5 sampai 20% setiap bulannya. Jadi memang kondisinya tidak baik-baik saja. Bulan Agustus meningkat sedikit sebetulnya karena dibantu dengan banyaknya pameran-pameran di bulan Agustus ini. Nah, jadi kecenderungannya adalah masyarakat atau customer hanya membeli ketika sedang ada pameran consumer travel fair, di mana memang ketika consumer travel fair ini memang lagi murah-murahnya harga tiket, dibantu juga dengan subsidi dari bank partner. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan tahun lalu 2023 yang kita baru mulai revive kan, baru mulai recovery sebetulnya. Recovery ini walaupun kondisinya pasca COVID, kemudian kondisi keuangan dari berbagai kalangan juga nggak sedang baik-baik saja, tapi trennya meningkat terus 2023. Dari Januari sampai ke Desember 2023 itu trennya naik terus. Sementara yang 2024 yang digadang-gadang adalah recovery year sesuai sama dengan tahun 2019 sebelum COVID, malahan ini tidak terjadi. Nah, itu dia. Lantas membedakan 2023 di mana di situ optimisme sudah mulai tumbuh pasca Covid. Kemudian 2024 tapi saya lihat datanya kok justru malah negatif atau minus nih dari mulai bulan Mei sampai dengan Juli, Ibu Pauline.
Ya, kami juga waktu itu mengantisipasi Hmm, dari tahun lalu ya, kami sudah mengantisipasi bahwa ini kan political year dan biasanya memang kecenderungannya di political year itu agak ada sedikit penurunan. oke, Political year election bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Kemudian baik. juga ada dampak dari perang yang tidak kunjung selesai, malahan bertambah terus yang kita pikir akan selesai, tahu-tahu nggak jadi selesai. Kemudian juga yang salah satu yang menarik adalah pilkada, kemudian pembangunan dari IKN itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pusat ini kan kalau tahun lalu ketika kita baru mulai recovery di tahun 2023 banyak sekali menginstruksikan berbagai kementerian lembaga untuk mengadakan event-event di daerah, terutama di daerah 5 super prioritas destination. Nah, Oke. sementara tahun ini ketika ada karena untuk membuat ekonomi di daerah bergerak, perputaran ekonomi bergerak untuk masyarakat lokal. Ya. Nah, tetapi tahun ini ketika ada banyak sekali anggaran yang disisihkan untuk pembangunan IKN, kemudian juga untuk pilkada serentak. Jadi banyak sekali event-event yang malahan tidak karena terbatasnya anggaran, banyak sekali event-event yang dipindahkan hanya di Jakarta atau di sekitarnya saja. Jadi tidak dilakukan di berbagai daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu dia menjadi salah satu faktor begitu ya, menyebabkan dari pergerakan masyarakat begitu mungkin jadi terbatas begitu karena tadi ada momen politik juga yang tidak terjadi hanya di Indonesia. Nah, antisipasi strategi dari pelaku usaha travel agent sendiri bagaimana menyikapi ini meskipun tadi Anda katakan sudah diantisipasi dari tahun lalu nih, Bu Pauline. Iya, jadi kami lebih banyak membuat paket-paket yang affordable. Mhm. Banyak teman-teman travel agent, terutama big agents yang tadinya membuat paket-paket luxury, paket-paket premium, akhirnya jadi membuat second brand, membuat paket-paket yang lebih affordable. Lalu Oke. kami juga membuat lebih banyak lagi aktivitas untuk menggiatkan masyarakat supaya mereka mau membeli. Kita juga membuat acara di Indonesia aja Travel Fair berkolaborasi dengan berbagai pihak, ada Kemenkomarves, Dinas Pariwisata, Kemenparekraf RI, dan juga LPS. Sehingga di acara di Indonesia aja Travel Fair ini kita bisa lebih banyak, kan dibilang harga tiket pesawat mahal ya Mas Pras ya. Betul. Kayaknya mau pergi domestik tuh mahal sekali, nggak terjangkau. Jadi kita membuat aktivitas dengan di Indonesia aja Travel Fair supaya harga tiket pesawat disubsidi oleh bank, kemudian ada subsidi juga dari berbagai pihak seperti pemerintah, sehingga Hmm. harganya akan lebih affordable. Ya, terkait dengan deflasi, ini pun menjadi salah satu hal yang cukup ramai ya diperbincangkan karena terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu penekan tambahan kah bagi industri pariwisata atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, pastinya Mas Pras, karena kan dari data juga terlihat Hmm, bahwa middle class population di Indonesia ini sudah berkurang 9 juta yes. orang ya sejak dari COVID yang lalu. Hmm, Sementara middle class ini yang kami harapkan sebetulnya mereka punya buying power lebih, apalagi oke. dengan tren-tren FOMO, YOLO, FOPO. Middle Iya. class ini kan tertantang untuk naik kelas tentunya, mereka nggak ingin jadi turun kelas. Nah, tapi dengan berkurangnya populasi middle class sehingga akhirnya membuat masyarakat tentunya lebih mengutamakan kebutuhan primer mereka dibandingkan dengan pariwisata atau berwisata yang menjadi kebutuhan tersier. Walaupun ada juga yang katanya lipstick effect dan sebagainya, tapi itu hanya untuk em, apa namanya traveling dengan jarak yang lebih dekat atau surrounding seperti staycation, lalu nonton konser, kemudian menghadiri acara-acara event-event tertentu, lebih ke terbatas ke trip-trip pendek, very short trip like weekend trip. Tapi Anda melihat bagaimana potensinya ke depan begitu? Apakah kondisi yang sama ya peluangnya masih bisa terjadi sampai dengan akhir tahun? Sepertinya demikian. Kalau kita Hmm, melihat kemarin pas lagi ada libur, saya lupa yang hari Senin itu tanggal merah ya, oke. ternyata terjadi over tourism di mana-mana dan terutama itu adalah over tourism di berbagai tempat yang memang dalam jangkauan dari kota-kota besar. Contohnya seperti Puncak, Gunung Perahu Selamat itu kan mudah sekali dijangkau dari Jakarta dan Yes. juga dari Surabaya atau Banyuwangi. Jadi lebih ke short trip seperti itu. Hmm, Tentunya untuk middle class ke atas, mereka tidak mengalami masalah sama sekali dengan perjalanan, mereka tetap melakukan perjalanan. Cuma yang biasanya kita melihat ada tren baru di mana mereka yang biasanya melakukan perjalanan long haul lama, ya, 14 ya. hari, 21 hari itu sudah mulai dikurangi jadi tinggal 8 sampai 10 hari length of stay-nya. Oke, sampai seperti itulah kondisinya saat ini ya kalau kita bicara mengenai industri pariwisata kemudian termasuk travel agentnya sendiri. Nah, lantas bagaimana Anda melihat tingkat kunjungan wisatawan domestik akhirnya begitu dengan kondisi saat ini benar-benar turun drastis kah atau ya ada penurunan tapi sebenarnya potensinya untuk ataupun demand-nya sebenarnya masih tinggi begitu?
Demand untuk domestik sendiri tadi yang seperti saya sampaikan, kalau misalkan untuk yang surrounding area Iya. itu masih mungkin tercapai. Jadi perjalanan melalui darat, melalui kereta api itu pastinya meningkat. Contoh Jakarta Bandung dengan menggunakan kereta cepat WUS itu malahan meningkat sekali ya. Oh Tapi ya, untuk betul. yang jarak say like Jakarta Manado atau Jakarta Hmm. ke Wakatobi, Iya, Jakarta ke iya, Danau iya. Toba itu tentunya hampir tidak sangat menurun jumlahnya. Hmm. Dan kita juga bisa lihat teman-teman di daerah mereka like udah mulai desperate karena turis-turis berkurang, apalagi pengusaha-pengusaha yang sudah menanamkan investasi di sana, hotel-hotel di berbagai area itu mereka juga mulai suffer karena Hmm. pengunjungnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kami sebetulnya sangat berharap sekali dengan Satgas pemerintah yang menindaklanjuti terkait dengan tiket pesawat domestik yang masih belum kunjung turun, kata Pak Sandi rencananya akhir Oktober ini akan turun. Nah, semoga itu bisa terlaksana. Jadi paling nggak kita masih punya waktu November, Oh. Desember untuk membantu teman-teman di daerah supaya ekonomi mereka pun juga bergerak di daerah. Berarti itu masih hal yang menjadi satu titik krusial begitu bagi perkembangan industri pariwisata dan ya aktivitas bepergian masyarakat baik tadi wisatawan domestik maupun mancanegara ke Indonesia. Iya betul, karena Hmm. kalau seperti contoh nih, kita mau ke Labuan Bajo, Jakarta Labuan Bajo, Oke. it cost us like 3.5 million rupiah pulang Hmm. pergi kan, 3,5 juta pulang pergi, at the end of the day mereka akan berpikir lagi, oh ya sudah 3,5 juta kali satu keluarga, 5 orang itu udah, angkanya sudah berkali-kali lipat dibandingkan dengan Betul. budget yang mereka punya, terutama untuk yang middle class ke bawah ya. Hmm. Jadi mereka akhirnya akan memilih untuk pergi ya surrounding area, ya Jakarta Bandung masih mungkin dilakukan dengan darat, Jakarta Semarang masih bisa dilakukan dengan darat, atau mungkin juga Jawa Timur masih bisa dijangkau dengan kereta. Jadi Oke, oke. akhirnya mereka akan tetap memilih untuk bepergian di Hmm. area tempat mereka tinggal. Ini bisa masih memungkinkan untuk dikejar angkanya karena juga tiket pesawat internasional kalau dibilang dibandingkan murah, ya murah banget juga enggak sebetulnya Mas Pras ya. Oke. Kalau balik lagi nih, ini kan habitnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu suka sekali bepergian atau merencanakan perjalanan lastminute.com. Mereka Hmm. tidak terbiasa untuk merencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Iya, iya. Jadi ini yang memang juga harus diedukasi ke masyarakat kita. Ya kalau mau beli tiket atau merencanakan perjalanan jauh-jauh hari itu tentunya akan lebih save cost dibandingkan dengan mereka melakukan perjalanan last minute. Ya, menarik kalau kita lihat harga tiket masih menjadi satu yang fundamental lah kalau kita lihat untuk industri pariwisata di Indonesia. Sementara kita tahu juga ada pertumbuhan di industri penerbangannya sendiri dengan bertambahnya maskapai-maskapai baru. Nah, ini apakah bisa menjadi peluang begitu? Adakah nanti misalnya target dari penurunan harga tiket bisa dicapai, kemudian armadanya semakin banyak, akhirnya pun potensinya bisa muncul lagi. Tapi entah kapan, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Pauline. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan wisatawan domestik. Ini dari rentang Januari sampai dengan Agustus 2024. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pergerakan dari Januari Agustus di tahun 2023. Kita lihat itu pergerakan wisatawan domestik mencapai 565,93 juta pergerakan di tahun 2023. Sementara di tahun 2024 ini sebenarnya ada kenaikan menjadi 674,6 juta pergerakan. Ini data dari BPS. Kalau kita bandingkan Januari sampai dengan Agustus ya periodenya. Berikutnya, kunjungan wisatawan mancanegara dengan periode yang sama Januari sampai dengan Agustus di tahun 2024. Januari Agustus 2023 7,55 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di tahun 2024 ini ada kenaikan lagi nih 9,09 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Lagi-lagi ada pertumbuhan, tapi menarik berdasarkan real kondisi yang dialami oleh teman-teman dari pelaku industri ataupun travel agent sendiri pun saat ini justru menceritakan suatu hal yang berbeda begitu. Berikutnya kita lihat target kunjungan wisatawan di tahun 2024. Untuk mancanegara, target batas bawahnya 10,41 kunjungan. Kemudian
target batas atasnya sekitar 14,3 kunjungan. Kemudian domestik ada 1,25 miliar pergerakan, kemudian di target batas atasnya 1,5 miliar pergerakan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suharno dari Astindo. Ibu Pauline, nah ini menarik kalau data dari BPS tadi yang sudah disampaikan begitu. Justru ada kenaikan pergerakan wisatawan domestik dan juga mancanegara. Ini apa yang bisa kita cermati begitu dengan kondisi yang real dialami oleh teman-teman dari Astindo? Nah, jadi Mas Pras, kalau pergerakan domestik itu kan saya waktu itu melihatnya dihitungnya kan dari mereka berpindahan dari kabupaten ke kabupaten. Oke. Nah, kabupaten ke kabupaten ini tidak semuanya memerlukan jasa travel agent pastinya. Jadi Baik. yang memerlukan jasa travel agent tour operator itu biasanya yang jauh, jaraknya agak jauh, atau juga mungkin di satu tempat yang memang destinasinya ini belum mumpuni dengan berbagai macam public transport. Oke. Contoh nih, kita nih orang Jakarta, kalau kita pergi ke Bandung, kita pergi ke Bali mungkin, atau kita pergi ke Surabaya, kita sudah tidak memerlukan lagi jasa tour operator atau travel agent. Karena sudah cukup nyaman dengan kita booking hotel, kita booking taksi online, atau kita bisa pergi ke restoran mana yang kita tuju gitu. Nah, tetapi kalau kita misalkan pergi ke Labuan Bajo, atau kita pergi ke Labengki mungkin, atau kita pergi ke Danau Toba, most definitely kita pasti akan melakukan reservasi melalui travel agent karena kita butuh tour package, kita butuh travel pattern, kita butuh orang yang jemput kita di sana, kita butuh orang yang bawa kita ke berbagai tempat, destinasi atraksi-atraksi yang ada di destinasi tersebut. Jadi itu yang tadi saya bilang, masyarakat tetap melakukan perjalanan domestik, angkanya tadi naik, yes it's true, tapi mereka perginya ke lokasi-lokasi memang nyaman untuk dikunjungi dan tidak memerlukan jasa tour operator ataupun travel agent. Berarti Jakarta, memang Bandung, berarti memang daerah-daerah remote saja yang sekarang menjadi destinasi wisata begitu masyarakat. Justru daerah-daerah remote ini yang memang belum merata. Destinasi-destinasi kita remote yang contoh tadi saya bilang itu yang kayak ke Labengki atau yang kayak ke Wakatobi, karena harga tiket pesawatnya mahal sekali sehingga masyarakat terutama Jakarta itu agak susah untuk melakukan saya mau liburan dong ke sana gitu. Itu agak sulit. Mereka lebih memilih untuk perjalanan yang jarak dekat yang seputaran area di sekitar Jawa dan Bali maksimum. Baik, dengan tadi adanya penurunan kelas menengah ini benar-benar terasa dong. Kalau kita lihat kan biasanya mereka ini menjadi salah satu mungkin marketnya dari teman-teman dari Astindo begitu. Anda melihat bagaimana Pak kondisinya yang saat ini benar-benar dirasakan? Jadi Mas Pras karena melihat tren juga sekarang ya, karena trennya masyarakat ketika bepergian lebih mengutamakan yang disebut sustainability itu pasti, kemudian lebih mengutamakan experience things dibandingkan dengan atraksinya itu sendiri. Jadi teman-teman mengantisipasi dengan membuat paket-paket tour perjalanan travel pattern yang memang mengarah ke sana. Jadi yang mengarah ke wellness, kemudian mengutamakan sustainability, kemudian experience things. Jadi seperti cooking class misalkan, atau melakukan meditasi. Jadi hal-hal seperti itu yang memang dibuat travel pattern oleh teman-teman travel agent, walking trip, supaya ketika masyarakat melakukan perjalanan ke satu destinasi, itu mereka punya value lebih, nggak cuma sekedar datang foto Instagramable spot, ada tulisannya, lokasinya di mana, nggak cuma seperti itu, tapi mereka lebih ada experience things lah, di unique things ketika mereka ada di destinasi. Nah, berarti dengan adanya penawaran-penawaran baru yang dikreasikan begitu, Anda melihat lebih jadi yang disasar nih masyarakat yang menengah atasnya atau masih yang tetap kelas menengah nih yang tetap diincar begitu meskipun ada penurunan dari jumlah masyarakat kelas menengah ke level yang di bawahnya? Sebetulnya both ya Mas Pras ya, tadi seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa banyak teman-teman travel agent yang sekarang yang tadinya mainnya di kelas luxury ini, di niche market, mereka sudah mulai menyasar juga yang kelas menengah tadi, sehingga mereka menyesuaikan paket-paket tour dengan dengan paket-paket tour affordable. Contohnya ada nih overland tuh mereka biasanya ya udah overland aja, nggak usah pakai guide, nggak usah pakai apa-apa, mereka jalan nyetir sendiri gitu. Nah, teman-teman kami juga ada di Astindo yang kreatif, mereka membuat jasa
virtual guide. Jadi ketika mereka, jadi ada GPS, mereka ketika Oke. melewati satu tempat, Iya, iya. itu akan di-guiding. Di sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa, di sana Anda bisa melihat apa, historicalnya seperti apa gitu. Jadi guide-nya ini, pemandu wisatanya tidak ikut dalam mobil Oh, sama-sama, baik, baik. tidak ikut melakukan perjalanan, which is that saving cost, Iya, iya. tapi mereka tetap bisa memantau pergerakan si consumernya di mana, si turis-turis ini ada di mana. Jadi mereka melakukan pemanduan via virtual. Wow, dan ini sudah berlangsung sejak kapan? Udah. Sebetulnya sejak COVID. Jadi pas Oh, lagi oke. gara-gara COVID kan, mereka tentunya masyarakat ini takut mau Iya, iya, iya. perjalanan, tapi takut kalau ada orang asing yang ikut. Jadi Oke. mulailah dibuat hal-hal seperti itu, dan tentunya memang ini akhirnya saving cost sih. Dan Lalu ada efektif nggak? paket-paket yang nggak termasuk makan. Oke, efektif nggak kira-kira tuh Bu Pauline pola-pola seperti ini diterapkan di saat-saat seperti saat ini ya? Kan di mana offline sudah bisa. Masih kurang populer sebetulnya, masih Oh, kurang populer. Tapi memang digencarkan, diedukasi kepada masyarakat bahwa ini loh bisa dilakukan, karena ya tadi yang kelas menengah tadi maunya kan saving cost ya. Kalau kelas yes. menengah itu kan, kelas menengah ke bawah tuh beda. Mereka maunya pokoknya budget saving cost, pokoknya nyampe foto gitu udah gitu. Sementara yang kelas Oke. menengah ke atas mereka lebih work life balance-nya tuh jalan gitu, pemikiran work life balance-nya tuh jalan. Kita udah pergi jauh-jauh, we have to enjoy, we have to become the slow traveler yang enjoy. Bahkan lebih banyak yang mau enjoy hotelnya. Kalau orang Indonesia kan tipikalnya pergi pagi pulang malam udah gitu Iya. udah, hotel cuma buat nginep. Tapi kalau sekarang sudah mulai banyak yang mereka lebih banyak menghabiskan waktu di hotel untuk staycation, ataupun juga ya tadi lebih menikmati perjalanan itu sendiri, menikmati waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dengan relasi, dengan komunitas mereka, sehingga mereka lebih value that moment. Oke. Dengan beragam tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan, lantas bagaimana keberpihakan pemerintah mungkin dalam bentuk insentif ataupun kebijakan lainnya yang diberikan kepada industri pariwisata ataupun travel agent sendiri, apakah sudah sesuai juga dengan keinginan dari teman-teman Astindo? So far dari waktu zaman COVID pun sebetulnya belum ada insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman di industri pariwisata khususnya ya. Jadi Oke. memang kami lebih mengencourage pemerintah sebetulnya, ya udahlah nggak usah insentif. Kita juga tahu perhitungan juga susah kalau insentif, karena Hmm. kita mengkaji untuk tourism tax aja itu juga susah sekali gitu. Mau mengalihkan Iya, tourism, iya. mau menghidupkan tourism tax untuk membantu industri melakukan promosi, itu pun juga berbelit-belit gitu. Kalau kami Oke. lebih ingin supaya pemerintah tentunya ke depannya yang baru juga bisa mengutamakan industri pariwisata, karena kalau dalam asta citanya Pak Prabowo ini kami belum melihat memprioritaskan industri pariwisata, baru ada ekonomi kreatif Oke. saja. Nah, jadi ke depannya tentunya kami berharap nanti Kementerian Pariwisata berikutnya, Menteri Pariwisata yang baru atau incumbent mungkin bisa lebih dekat lagi dengan industri dan bisa berkolaborasi dengan industri in terms of bicara Ya. dari hati ke hati, kebutuhan kami tuh apa sih sebetulnya? Nah, Apa yang kebutuhannya apa kami ingin? saja nih Bu Pauline? Mungkin bisa Iya, disampaikan nih sekarang. tentunya promosi pariwisata yang lebih masif ya, karena Iya. kalau kita lihat juga di negara-negara lain itu promosi Hmm. mereka begitu masifnya, sementara kalau kita lihat di Kementerian Pariwisata kita, anggaran promosi dari tahun ke tahun malahan semakin di-cut, semakin dipotong, semakin dikurangi, Oke. sehingga Indonesia ini agak kalah hawa dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Hmm. Lalu juga regulasi, karena industri pariwisata itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Regulatornya itu kan ada dari KL-KL lainnya. Jadi koordinasi antar KL ini penting untuk mendukung si industri pariwisata. Nah, bagaimana industri Oke. pariwisata bisa berkembang kalau dari pemerintah pusatnya sendiri, Pak Prabowo, Pak Presidennya sendiri tidak mengutamakan pariwisata. Kita melihat di awal waktu Pak Jokowi naik menjadi presiden, beliau sudah dengan sangat baiknya Iya. membangun infrastruktur secara masif, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan ini membantu untuk industri pariwisata supaya bisa memiliki lebih banyak konektivitas. Nah Nah, itu dia. what's next gitu Iya. kan? Konektivitasnya udah ada nih, darat, laut, Betul, udara, itu udah dia. oke Iya, iya. gitu kan. Tapi bagaimana sekarang turisnya mau masuk ke kita kalau visa masih harus berbayar? Ini kan Hmm. penerimaan negara bukan pajak, PNBP, it's an instant profit for the country, Iya, iya. tapi
itu juga menghalangi orang untuk datang. Sementara negara-negara ASEAN lainnya berlomba-lomba memberikan bebas visa, terutama untuk negara-negara yang kantong wisatawan mancanegaranya banyak seperti China. Akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan travel agent, tour operator di China Ya. yang lebih memilih untuk mengoperasikan charter flight mereka ke Thailand ataupun ke Malaysia yang memang bebas visa. Mereka Hmm, tidak lagi melirik Indonesia, padahal sebelum COVID Indonesia tuh banyak sekali charter flight dari China. oke. Gitu. Nah, kalau kita lihat bicara mengenai domestiknya, kita tahu kan pungutan liar. Ini kan belakangan ini mengemuka dan juga banyak akhirnya tempat-tempat wisata yang ditinggalkan pengunjungnya. Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi industri travel agent atau tidak sih? Atau menyasar ke lokasi wisata yang tidak ada hal-hal seperti ini yang ditemukan begitu? Exactly Mas Pras. Jadi Hmm, kalau di kami tuh kami akhirnya lebih mengkurasi ya objek-objek wisata ah, yang memang layak dikunjungi oleh si wisatawan asing ataupun wisatawan domestik. Karena oke. tugas kami sebagai asosiasi salah Hmm, satunya juga adalah empowering human resources oke, oke. di lingkungan pariwisata, SDM pariwisata. Hmm, Makanya kami juga membantu untuk teman-teman guide pemandu wisata bahwa ini loh standarisasi untuk perjalanan yang dilakukan dioperasikan oleh oke. teman-teman travel agent anggota kami. Jadi contoh nih, kita waktu itu marah sekali karena orang Indonesia mohon maaf ya kadang-kadang agak norak ya Mas Pras Hmm, ya. oke. Jadi kalau lihat cewek pakai baju seksi dikit, Oh apalagi ya, Gen ya. Z, Gen Alpha itu kan pakai Hmm, baju kan hot pants lah, tank top lah, itu oke. yang langsung yang catcalling, kemudian yang Oh, langsung disuitin gitu, langsung oke. difoto-foto. Hmm, Itu kan sangat apa ya, sangat rendah sekali gitu menurut kami ya, hmm. nggak punya attitude gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang memang kayak jarang lihat turis, eh, it's not tolerable at all. Tapi ya Oke. udahlah gitu, memang mereka kurang edukasi. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang bekerja di sektor pariwisata itu sangat memalukan. Jadi ada Hmm, beberapa ya, kami ya. melihat dan pernah memergoki juga contoh Hmm, fotografer. Kadang-kadang ada grup insentif atau grup-grup KOL itu kan mereka bawa fotografer. oke. Fotografernya juga kurang ajar gitu, yang difoto tuh bagian bawahnya aja atau Hmm, bagian yang terbukanya aja gitu, mereka suka kayak gitu. Nah, ini yang hmm. juga kita edukasikan kepada pekerja di sektor pariwisata, lu jangan norak deh, jangan malu-maluin kayak begitu, Ya, kok ya, kok ya, kayaknya ya. nggak etis banget gitu. Itu kan buat orang jadi trauma ya, terutama seperti ada Oke. kejadian-kejadian Hmm, taksi online ataupun juga ojek hmm. online yang melakukan pemerkosaan atau melakukan perampokan di berbagai tempat. Oke, berarti itu menjadi tantangan tersendiri yang harus juga dituntaskan lebih kepada edukasi lagi ya, bagaimana literasi terkait dengan sektor pariwisata harus terus dikencangkan lagi ya, dari Sabang sampai Iya, Merauke, dan terutama di sanksi lokasi-lokasi hukumnya. wisata di daerah begitu. Betul, dan sanksi Ya, hukumnya ya. juga Mas Pras, Hmm, karena selama ini kalau kami melihat ya, hmm, sudah kejadian, baru hmm, disanksi atau baru dibetulkan hmm. atau baru dirapikan lagi regulasinya, tapi tidak dibuat Hmm. langkah pencegahan di awal. Baik, itu dia dan semoga nanti dari sisi sektor pariwisatanya pun menjadi perhatian di pemerintah berikutnya sehingga Amin. akan lebih fokus lagi untuk beragam-beragam kebijakan yang nanti akan banyak memberikan manfaat tentunya tidak hanya bagi pelaku industrinya sendiri tapi masyarakat yang berada di lokasi wisata. Baik, Ibu Pauline Amin, terima amin. kasih banyak atas sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Terima Ibu kasih Mas Pauline. Terima Pras, kasih. sampai ketemu lagi. Ya. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.